Audio. Audio Jungle. Audio Jungle. Iklan dulu, ada iklan ya, iklan dulu tadi. Oke, di sini kita mau coba explore ya, Mbak Tika ya, explore tempat daerah sekitar sini. rel kereta ini karena Iya. kan banyak mitos yang beredar. Ya, dia Kita mau mitos. cari tahu kebenarannya. Ya, di sini kita ada ahlinya. Ya Ah, enggak sendirian. ya enggak sendirian. Tidak sembarangan lah kita ngobrol gitu kan. Cuman di sini ada ahlinya. Kita langsung Marilah saja. kita sambut. Ini, Ini. Deng. Halo. Enggak deh, enggak ahlinya. Kita bukan Apa? ya. Ahlinya. Hanya apa ya? Ya mungkin kita Pakarnya. coba-coba coba sama-sama belajar aja, ingin tahu apa yang ada di sini ya. Oke, langsung aja kita langsung jalan. Jadi Kita- ini nanti Mas Afik coba ngelihat apa ya, Iya. nanti coba mediumisasi sama Mas Adi, nanti cerita saya yang saya dapat apa gitu ya. Oke, Iya. iya. Jadi gimana ya? Yuk, mari. Yuk. Habis itu ikut Mbak Tika. Bawa pulang. Ya, tadi saya lagi mau bilang gimana caranya biar nggak ada yang mundur. Ini tempatnya di mana Pak? Pak? Kita Saya paling ngerasa paling seneng di sini. di atas rel apa di sini ya? Ya kalau menelisik kejadiannya sih memang di rel. Rel. Awal mulanya. Lebih begini sumber lalu agak kecil. Di sini Pak berarti. Iya. Oke. Jadi terowongan ini sampai kurang lebih 500 meter, setengah kilo dari sini, mungkin 1 kiloan lah. Nanti yang ke apa, perempatan Kalisari ya. Iya, Nah Kalisari. itu, jadi wilayahnya sampai sana. Yuk Mas Afik coba, Yuk. ada Safek, lihat apa dulu. Mas Safek mau coba lihat ada apa di sini. Tuh, ada rumput Mas Safek ya. Rumput yang bergoyang. Nih guys, kalau yang buatan ini ditarik gini ya. Itu buatan Nah, digerak-gerakkan. Ya apa, potong-potongan itu, ya. Kemarin saya di Welo itu lihat kayak gitu Pak. Oh. Gerakan kayak gitu Pak. Oh. Yang lain tidak gerak terus gerak. Tapi kan itu kan bener-bener gerak sendiri. Iya, Waktu Jadi gerakan orang. di petung itu kan di Welo lah. Ah. Ini kan digerakkan. Nah, konten kreator kadang-kadang kan saking kreatifnya bikin. Ada kayak tali-talinya gitu Ya. digerak-gerakkan. Terus Ya. ada lagi zaman sekarang pakai mediasi gitu ya. Yang Ah. lain udah pakai modal bikin hantu-hantuan gitu. Lah wong itu nggak beneran kok yo kayak gitu. Oke, di sini kita original, pure, tidak kita buat-buat. Jadi Mas Afik memang sekarang sudah mulai bisa mengendalikan indigonya. Jadi ketika berkendak pengen ngelihat yang lihat, kalau enggak. Oke. Ini terowongan apa sih? Berani turun di? Terowongan. Wani turun? Ini terowongan Kayak nggak air becek wes. kok. Kayak air ini. Basah nggak? sih? Basah kayak. Kalau nggak Karena basah. sana jajal tidak. Basah kayak. Oh enggak basah. Ayo. Ya. Sekarang sini di Tika.
Coba Mas Asik explore ada apa? Jadi ini langsung terhubung ke Nekora ya. Oh Mas, Nek di sini ini anak kecil Pak kayaknya. Anak kecil diceritakan di atas itu ya. Tik kalem tik. Kalem. Iya. santai-santai Iya. Tika enggak apa. Oke. Mungkin bisa diceritakan Mas Afek tadi ada apa di dalam? Tadi perlihatannya aku sih anak kecil lagi main di terowongan Banyak itu. Mas. Yang kalau saya lihat cuma satu tadi, tapi kayak senang banget itu loh mainnya. Di taman bermain. Iya. Yang satunya lagi, tapi dari jauh Pak, dari sana perkebunan sana, kebun. Kebun. Lihat, ngelihat aku tak, ya tak lihat juga, tapi nggak di sini teman-teman, sebelah sana. Kalau saya tadi di tempat itu memang ada, kemudian di pohon di sana, ya, pohon itu tadi. Jadi ini saya coba kumpulkan dulu informasinya biar agak banyak yang hadir. Mas Adi mau coba medium? Ya Pak, ya berani, Udah berani ya. Nggak berani kenapa? nggak apa-apa. Safaknya cukup usil ya. Safak cukup usil. Saya lihat ini di sini kayak apa ya, setan bedek ya. Yang tadi dia. Mas apa ya, tak coba tak ceritakan ya. Jadi selain anak kecil itu tadi ada yang ngawasi di waktu pertama saya datang, itu di situ di muka ini muka apa terowongan ini. Kemudian pas Mas Afek tak suruh masuk ini dia nyingkir ke sana. Nah ini dia. Dia lagi jongkok. Jongkok itu apa, kepalanya gundul ya, kepalanya gundul ya, ciri khas jin. Lidahnya panjang, kemudian kupingnya sini agak lancip ya. Terus nggak bener-bener telanjang, jadi kayak pakai kaos apa, kaos dalam gitu, kayak kaos gantung putih ya, jongkok di situ. Iya. Nah ini yang kurang ajarnya, seringkali yang di masa lalu ini yang menjadi korban justru bapak para petani. Jadi diusili gitu Pak ya. Iya, jadi kalau saya flashback ke belakang, mudah-mudahan sama dengan apa yang sering dialami di masyarakat sini ya, insya Allah mudah-mudahan sama. Jadi saya lihat beberapa petani lagi bawa cangkul, kadang naik sepeda, Iya. tiba-tiba kayak blackout gitu loh. Blackout itu Blank. dia ngeblank, Ngeblank. kemudian kereta lewat dia nggak terus bersambar. Nah kemudian tapi sekitar 1 kilo dari sini ada tragedi juga, kayak ya mungkin antara 12 tahun yang lalu mungkin, mobil balik satu keluarga, dan yang selamat justru anak kecil, jadi masih di balita lah, balita. Lainnya menjadi korban jiwa. Arahnya sekitar lebih ke sudah masuk wilayah Batang sih, jadi perbatasan Batang. Di mobil kehantam kereta. Sampai sini mobilnya tetap di sana. Enggak, mobilnya berarti sekitar setengah kilo dari sini. Berarti tabraknya dari sana ke sini apa sini ke sana Pak? Dari sana. Dari sana.
Jadi ketendang sampai timur, kemudian masuk ke sisi sawah ya, dulu sawah. Kemudian nah di situ korban jiwanya banyak, masih satu keluarga. Yang selamat justru anak kecil, anak masih bisa dikatakan kalau saya bilang ya bayi lah, belum sampai 2 tahun. Di dalam mobil tapi selamat itu. Gitu ya Pak. Cuman itu yang tragedi besarnya. Cuman yang tragedi kecil-kecil ya bukan berarti menyepelekan Iya. musibah, enggak. Iya. Hanya yang 1-2 itu mayoritas di sini malah petani. Tani. Jadi Karena dulu kan bukan pengendara motor atau apa, enggak, berarti malah orang biasanya jalan mau ke sawah. Justru tapi kan dia nggak ganggu Pak sebenarnya Pak. Iya, dan Petaninya. kejadiannya malah sering ya pagi hari atau Iya petang. benar sih Pak. Merinding ya. Gitu. Soalnya cerita itu saya SD. Nah, mudah-mudahan Merinding. kalau di cross check dengan para sesepuh di sini, orang-orang tua di sini, mudah-mudahan sama lah. Iya. Jadi saya hanya diperlihatkan sebentar. Saya lihat petani masih bawa terus jeder ketabrak, satu sesi lagi, satu fragmen lagi pakai kayak sepeda gitu kena. Nah di sepeda itu berarti lewatnya sana mungkin ya. Kalau sepeda ya. Saya lihatnya itu tak, jadi dia tengok sudah kereta dash gitu. Ya cukup tragis. Mau coba ke atas rel Pak? Boleh, Ke ayo. atas rel yuk, kita ke atas rel. Ayo, ini. Sebenarnya nek Mbak Tika dibuka mata batinnya bisa lihat semuanya, karena feeling saya ini tipis. Jadi kalau dibuka mungkin Bisa. kelihatan semua, tapi Saya nggak bisa Pak. resikonya resikonya Pingsan, Pak. takut enggak itu ya. Ya ini kita sudah di relnya. Atas rel. Di atas rel. Di sini ini coba Mas Afif juga masih lihat lagi apa yang ada di sini. Ada yang sebelah situ. Jadi tapi waktu itu di daerah yang saya tunjuk ini masih sawah. Sekarang kan Dulu perumahan sawah. nih. Iya benar Pak. Dia masih sawah. Disitulah kena terpental ke sana. Jauh berarti. Dulunya juga ini relnya satu kayaknya Pak. Satu, iya, Dua. satu. Oh, baru satu. Dan yang sempat ya anggota tubuhnya ya ada yang biasa lah, tertinggal di sekitaran sini. Itu si petani itu Pak. Ya, Petani. jadi biasanya kan hal-hal seperti itu tidak memakan korban warga lokal ya, biasanya orang yang lewat kena gitu ya. Tapi ini uniknya di sini justru warga lokal. Jadi apa ya istilahnya, yang demit tadi, yang setan budek tadi benar-benar usil. Usil ya berarti. Jadi sebenarnya kalau setan budek itu jenisnya apa Pak? Maksudnya perwujudannya itu pocong kah atau apakah? Enggak, kalau yang di sini ya, saya lihat itu tadi. Jadi laki-laki tapi dia gundul, kemudian kupingnya lancip. Nah, dia seringnya nutupi gini. Jadi kalau ada orang lewat ditutupi. Oh, kenapa budel? Karena dia jahilnya itu. Walaupun diperingatkan orang ada kereta gitu. Iya. Dia nggak bakal ada. lihat, Nggak dapat ada. dengar ya, dapat. Jadi black out aja, blank langsung. Tapi dewasa Pak dia Pak. Beda kalau yang di kita pernah liputan juga layar ireng di desa Tumbal ya Mas, Tumbal Pemalang ya. Kalau di Pemalang itu gaibnya perempuan. Perempuan dulu mengambil mengambil fragmen ketika itu ada perempuan yang melarikan diri dari pernikahan, kemudian ke situ terkena. Akhirnya orang-orang yang digoda di situ seringnya ya itu ngerasa diajak tidur di rumah itu, padahal di tengah rel gitu. Wah. Dan Iya, itu beberapa kali itu ya ada yang nyebrang terus kena itu ya, tapi memang beda. Kalau di sini lebih cenderung jantan sih, sini ya jantan. Mas sampai kelihatan apalagi di sini. Enggak, kalau enggak. Ya tadi yang dari sini kata Pak Andi, Nah, kepentalnya ke sana. kepental itu karena kenapa Pak? kena kereta. Yo hantaman kereta Hantaman itu, kereta. hantaman itu kan
daya dorongnya kan Wah. kuat, kepental. Jadi itu teman-teman ya. teman-teman kayak gitu. Tambah satu lagi itu gedung itu ada penghuninya ya Pak. Soalnya tadi saya Dengar orang ketawa tapi perempuan cekakaan Pak. Di atas, Iya. di atas atap, di atas atap. di atas genting berarti. Saya tadi Dia kan duduk di atas itu. itu bukan penghuninya apa? Coba main aja Pak. Ya, itu kan ada antara pohon itu sama pohon yang sana. Jadi dia sering-sering main ini Main-main Pak. lintasannya. Lintasannya. Oh, berarti Nah, lintas tadi gitu. mungkin karena kita rame-rame dan ya memang tiap perjalanan kadang-kadang saya memang bawa Bawa dupa. dupa ya. Ini bawa dupa, kemudian ada beberapa yang saya bawa juga. Nah, ini kedatangan personil. biasanya pegangan anak saya ya. keris. Jadi mungkin dia apa bedo istilahnya, apa yang goda pingin guyon. Jadi kalau di sana gedung sana itu di atas Pak ya. Di atas aja Cewek ya. di atas atap. Di atas apa? Ini apa itu? Berarti kalau di rel ini cuman itu tok ya Pak ya? Iya, sama anak Itu aja, kecil sama tadi. anak kecil tadi. Yang di bawah itu ya laki-laki, Laki. tingginya ya sedang lah dia. Berarti dia dari zaman dulu banget di Ya situ kan terus usianya Pak, udah tua. sampai Ya, sekarang. usianya udah hampir 600-an tahun. 600-an tahun. Kalau di bangsa jin segitu masih muda. Iya, karena mereka Itu usianya Itu masih junior berarti Pak ya? Kalau usia Dengan antara gitu. 180-200-an itu Langsung, masih remaja dia, bukan lagi apa sudah nanti dewasanya dia mulai 400 ke atas. 400 ke atas. Berarti di jin aja ada senioritas kayak gitu Pak ya? Jelas semakin senior semakin ditakuti. Cutting. Kakak tingkat ya kan? Dia Senior. berarti maba ya Pak? Pasal setan kan dari situ kan. Iya. Pasal 1 senior nggak pernah salah. Iya. Iya. Pasal 2 Jika senior salah kembali ke pasal nah satu. itu makanya disebut pasal setan. Padahal setannya nggak pernah bikin undang-undang ya. Nah ini untuk mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Pak biar tidak terjadi apa-apa di sini Pak. Sebetulnya ya setiap kali kita Keluar rumah itu Berdoa. memang nawaitunya berdoa, kemudian mantep istilahnya kalau orang Jawa berarti menetapkan hati untuk mencari nafkah itu diniatkan untuk ibadah. Insya Allah kalaupun terjadi musibah ya memang karena jalan kita berpulang seperti itu. Takdir. Iya. Tapi ikhtiarnya sudah dijalani dulu. Jadi kalau lah nyatanya dongo ya cilaka ya kan. Memang takdirnya. takdir yang tertulis seperti itu. Hanya kan kita wajib mencegah Mas Adi. Ikhtiar ya, ikhtiarnya pakai doa-doa. Jadi setiap keluar rumah kita berdoa. Minimal Bismillah mungkin Pak. Iya, dan juga Bismillah. di saat kita memiliki persoalan-persoalan hidup ya tadi coba kendalikan hati supaya pikiran-pikiran nerawang ngalamun itu jadi minimal. Yang saya kalau galau kan kok kayak ngono ya, Mbak. Iya. Sulaiman, Kalau- Galonya nggak pernah kalah. itu galonya apa sih nggak pernah lihat dramkor. drakor. Nggak pernah lihat Limino. Ya. Kalau tadi saya yang pas bapaknya nyalain dupa kayak pusing merinding terus tapi saya apa istighfar terus. Karena kan memang sesungguhnya saya ingin tahu, jadi saya ngumpulkan yang ada di sini. Tapi memang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Jadi hanya itu yang tadi di atas itu, kemudian yang dua itu, yang satu yang mau kita singkat itu dia kepo, sering kelongok tapi pergi lagi, kelongok pergi. Nggak mau berinteraksi dengan kita. Makanya tadi Mas Adi tak tawari, mau nggak coba. Biasanya Mas Adi kan bisa nih menjaga berbagi tubuh. Jadi kalau kita kesurupan kan dikuasai. Iya. Nah, nek Mas Adi bisa berbagi tubuh. Jadi dia menahan supaya ya itu dia bisa berjalan bertutur kata
apa yang dia mau sampaikan disampaikan, tapi nggak sampai mengendalikan dia. Nanti setelah itu cabut dikeluarkan. Terus mediasi kita nggak lakukan ya, mediasi kita nggak lakukan. Kemudian saya lihat fragmen 3 fragmen yang terputus tadi, kemudian saya coba utarakan. Harusnya ini yang misalkan yang nanggapi ini biasanya dari masyarakat sekitar. Ternyata Mbak Tika kok langsung oh iya pernah saya ya kecil kayak gini, ya udah pernah. Tadi benar Pak ya, sinkron lah, sinkron ya. Sulaiha ada pertanyaan? Oke, mungkin ya, mungkin itu saja ya. Iya boleh ditutup. Oke. takut Mbak Tikanya. Ini Iya. dari tadi sudah dingin banget tangannya waktu di apa digandeng gue, walah dingin sekali. Oke, kita cukupkan sampai di sini karena suasana semakin mencekam dan semakin malam juga. Kurang lebih mohon maaf. Kembali lagi bersama kami di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.